dari sisi klasifikasi pengelasan sendiri, dari cara pengelasan, yang pertama pengelasan cair, kemudian pengelasan tekan, kemudian pematrian. Dari pengelasan cair ada beberapa jenis las. Yang pertama las busur, kemudian las gas, listrik, kemudian las listrik perak, kemudian las termit, kemudian las elektron, kemudian las busur plasma. Kemudian dari las busur, elektroda dari jenisnya, yang pertama elektroda yang terumpan, kemudian elektroda yang tak terumpan. Ini disebut dengan lastik atau las Wolfram gas. Sementara dari elektron terumpan sendiri, yang pertama las busur gas, misalnya las MIJ, kemudian yang kedua las busur CO2 atau FCAW, kemudian las busur CO2 dengan berisi flux. Kemudian las busur flux dibagi menjadi las elektroda terbungkus, kemudian las busur dengan elektroda berisi flux, kemudian las busur rendam atau SAW. Kemudian daerah pengelasan dari gambar bisa kita lihat, contohnya ini pengelasan groove, ya. Kemudian yang ini adalah pengelasan fillet. Nah, adapun keterangan yang di bawahnya adalah yang pertama logam induk, yang ini adalah logam induk atau peren metal, kemudian logam las yang berwarna kuning atau weld face, kemudian filler metal, ini artinya logam yang ditambahkan atau bahan tambah dari elektroda tersebut. Kemudian yang keempat, heat affected zone. Ini adalah heat affected zone HAZ atau daerah yang terkena panas. Kemudian akar las, ini adalah akar las. Kemudian garis penyatuan atau fusion line atau garis penyambungan antara logam induk atau peren metal dengan daerah pengelasan. Ini adalah fusion line seperti yang tampak pada panah. Kemudian tinggi weld metal atau SS weld metal, ini merupakan tinggi pengelasan atau disebut juga dengan excessive weld metal. Kemudian dari fillet metal sendiri hampir sama juga, ada HAZ-nya, kemudian peren metalnya, kemudian weld metal, kemudian fusion line, daerah penyambungannya sendiri, kemudian dari weld zone atau daerah pengelasan, ya. Nah, busur dan polaritas. Busur dan polaritas ini artinya elektroda negatif dengan elektroda positif dihubungkan, ya, dalam satu tegangan ataupun misalnya dalam satu listrik mesin las, di mana dua elektroda ini diletakkan secara horizontal di udara dan dihubungkan dengan sumber listrik dengan tegangan yang cukup. Nah, kemudian elektroda-elektroda ini didekatkan sampai terjadi kontak dengan seketika, kemudian dipisahkan. Nah, busur tersebutlah yang menaikkan temperatur udara di sekitarnya. Itulah yang disebut dengan panas dari lingkungan itu tersebut. Nah, dari efek polaritas sendiri, kalau misalnya kita lihat pada gambar, yang pertama itu karena rigi-rigi lasnya cukup sempit, ya, rigi-rigi las cukup sempit, kemudian proporsi panas busur material induk ini 7:3. Kemudian penetrasi yang dihasilkan dengan elektroda negatif BCIN, penetrasi bagus. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan polaritas yang diisi elektrod positif, itu membutuhkan aksi pembersihan dan juga rigi-rigi lasnya lebar, kemudian penetrasinya lebar. Nah, kondisi penyalaan busur, jenis transfer, butir-butir logam cair serta jumlah masukan panas ke elektroda dan logam induk, dan peleburannya berbeda-beda tergantung jenis polaritasnya. Itulah yang dimaksudkan dengan efek polaritas. Nah, material dasar logam sendiri yang dilas adalah logam, kemudian dibagi lagi non-ferro menjadi non-ferro dan ferro. Dari non-ferro sendiri nikel paduan, tembaga paduan, aluminium paduan, magnesium paduan, titanium padium, zirconium padium. Kemudian dari ferro sendiri, besi tuang dibagi lagi besi tuang biasa, besi tuang khusus. Kemudian ferro yang kedua adalah baja biasa diturunkan menjadi baja karbon. Kemudian dari baja khusus ini terbagi dua, baja paduan rendah dan baja paduan tinggi. Baja paduan rendah termasuk baja tahan karat, baja tinggi mangan, baja tinggi nikel,
kemudian dari baja paduan tinggi, baja tahan cuaca, kekuatan tinggi, temperatur rendah, dan baja tahan. Nah, desain pengelasan sendiri dapat kita lihat pada gambar, misalnya butt joint, kemudian inilah yang dikatakan dengan lap joint, kemudian T-joint seperti pada gambar yang pertama tadi, kemudian corner joint, ya, karena antara membentuk sudut, siku-siku, kemudian edge joint seperti tampak pada gambar ini. Inilah yang disebut dengan tipe-tipe desain. Nah, untuk bentuk geometrinya sendiri bisa kita lihat pada gambar ini, misalnya sambungan tumpul ya. Kemudian theta itu dikatakan sudut kemiringan, sudut kampu, kemudian theta derajat sudut kemiringan, kemudian G yang dikatakan dengan jarak akar atau gapnya, kemudian R itu akarnya, D ketinggian kampu, kemudian F-nya permukaan akar, kemudian R adalah jari-jari akar. Kemudian posisi pengelasan sendiri, yang pertama dari welding position dengan sambungan fillet itu 1F posisinya seperti ini, kemudian 2F, kemudian 3F, kemudian 4F atau di atas tangan, kemudian 1G di bawah tangan, kemudian 2G di atas tangan, kemudian 3G juga di atas tangan, namun 4G adalah overhead. Untuk pipa sendiri posisi 1G, di mana posisi 1G ini elektrodanya diam tetapi pipanya diputar. Kemudian pada posisi 2G, pipanya diam, welder atau tukang las mengelilingi pipa. Untuk posisi 5G sendiri, pipanya diam, kemudian pengelasannya dimulai dari bawah sini, keliling. Ini yang disebut dengan 5G. Kemudian pada pengelasan 6G, posisi pipanya miring sebesar 45 derajat. Prosesnya ataupun sistemnya hampir sama dengan 5G, dimulai dari bawah atau overhead secara bergantian dari sini, dari bawah kemudian ke atas, kemudian dan sebaliknya. Kelebihan dan kekurangan pengelasan bisa lihat pada dapat kita lihat pada gambar ini. Yang pertama, kelebihannya bentuk geometrinya sederhana, kemudian efisiensi sambungan yang baik, kemudian yang ketiga geometri sambungan yang lebih sederhana, kemudian fasilitas produksi lebih murah. Kemudian kekurangannya sendiri adalah kualitas logam berbeda dengan logam induk, kemudian terjadi distorsi atau perubahan bentuk deformasi, kemudian terjadinya tegangan sisa, kemudian yang keempat kerentanan terhadap retak rapuh, kemudian yang kelima adalah bentuk yang kompleks dari daerah pengelasan, yang keenam adalah kerusakan bagian dalam sambungan dan sukar dideteksi. Jadi kualitas sambungan las tergantung pada keterampilan tukang las. Demikianlah presentasi mengenai dasar dan prinsip pengelasan. Terima kasih.